Nah ini, adapun nanti ada pertanyaan yang misalnya bersalaman setelah sholat dan sebagainya, itu di kalangan kita sendiri memang ada perbedaan, sebaiknya tidak usah bersalaman. Sebagian mengatakan bersalaman, yang jelas bersalaman adalah baik-baik saja. Apalagi tadi kita datang ke masjid juga belum sempat ketemu kan, tiba-tiba sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, saya tidak sempat menyapa tetangga, akhirnya setelah assalamualaikum, atau salamannya ditunda nanti di akhir, itu nggak terlalu repot. Jangan sampai kita sibuk urusan salaman seperti itu, sesaat mengatakan bid'ah yang sebagainya dan sebagainya. Dan memang ada sebagian yang keras urusan bersalaman setelah sholat, nggak boleh, bid'ah dan sebagainya. Biarkan dia mengatakan bid'ah, karena memang di masjid pun, saya pagi-pagi datang ke masjid pun tidak semuanya melihat anak-anak. Yang salaman paling yang pertama saja, sop yang paling belakang, yang depan sudah lebih dulu dari kita misalnya. Setelah assalamualaikum bersalaman. Dan sebagian para ulama mengatakan bahasanya bersalaman setelah sholat juga dianjurkan, khususnya setelah sholat asar sama setelah sholat subuh. Memang tidak ada sandaran dari Nabi, tapi para ulama itu mikir, orang habis sholat subuh itu habis tidur dari rumah masing-masing, ya kan? Kalau sholat asar berarti baru bangun tidur. Ini baru bangun tidur, kemudian asar itu menjelang malam, orang mau pergi pulang ke masing-masing. Ada sebagian mengatakan seperti itu, kemudian berkata bahwasanya di saat kita sholat itu kita telah berpisah dengan saudara-saudara kita, supaya kita tidak terlalu keras deh. Artinya kalau memang anda melihat teman tetangga anda itu nggak biasa salaman, ya nanti aja salamannya, apalagi lagi khusyuk lu, apalagi sampai muter wajah anda ke belakang itu, mengganggu keindahan. Jadi yang nyaman, yang mudah bersalaman, salaman. Jika ternyata tidak bersalaman, mungkin nanti artinya jangan sampai anda menjadi orang yang keras, gampang menyalahkan. Bersalaman adalah hak, cuman cara saja yang nyaman, senyaman-nyamannya. Apalagi waktu khutbah Jumat, kadang-kadang orang ke masjid itu ya sambil istirahat lah ya. Ada irama khotib itu menjadikan dia tidur, jangan diganggu, kasihan dia, dia kerja sehari, biar dia tidur. Assalamualaikum, salaman, salaman lagi, ya. Kemudian jika anda terlambat di majelis juga, ini adalah adab disebut para ulama. Anda datang di majelis telat, ya langsung saja duduk, jangan salaman saat majelis, nanti nggak bisa pengajian, nanti sudah terlambat ganggu lagi. Jadi salaman pada hakikatnya adalah sunnah, tinggal kita tahu waktu yang paling tepat dan tidak ganggu orang. Jadi salaman itu indal liqa, waktu bertemu. Menunaikan salat, anda salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai Quran surah keempat ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha, maka jika anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan, Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan, yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan, karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini, untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana, cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu, dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun, dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil.
dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum, di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Tayyib. Sekarang persoalannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman, tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi, karena hadis tadi tidak membatasi, mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jauh dari salat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh. Kalau bicara dalil itu boleh, cuman persoalannya contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah, yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu, dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Jadi begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum akhi. Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, dan sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih, bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham, tiba-tiba anda sedang berzikir astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba tangannya begini kepada anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat anda diulurkan kepada anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana hukumnya? Menjawab dulu salaman atau anda kemudian meneruskan zikir anda? Assalamualaikum. Astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya, didahulukan dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah, astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Assalamualaikum, astagfirullah. Cari masalah anda, cari masalah. Gak direspon, jenggot baru 3 nggak ngerespon. Jadi ke jenggot tadi. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah, ya hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan, lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh, rupanya zikir didahulukan. Habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir. Begitu mau salaman pulang. Ya, misal itu kan. Mungkin besok salamannya. Bismillah. Ustadz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi saya ketika saya masuk, assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu.
Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang ya. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin, nggak usah nunggu setelah sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita, nggak ada masalah. Ya. Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini enggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya salat, setelah salat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah salat itu lebih lama daripada salatnya, itu jadi masalah. Salatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis salat, sunnahnya adalah kita sebelum salat kita ketemu orang salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman, sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi. Ya. Habis sholat kemudian salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma sholli, berdiri, salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya, nggak ada masalah. Saya mau tanya Ustaz, apa dalil bersalaman kanan kiri setelah salam? Manakah lebih utama langsung berdoa, membiarkan orang di samping kita berdoa, atau langsung bersalaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam, bid'ah, masuk neraka. Kata Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi bersalaman setelah salat, bersalaman sebelum salat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang salat. Nah, itu tidak boleh. Sebelum salat salaman boleh, setelah salat salaman boleh. Karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apakah sebelum salat dia sudah salaman ataupun setelah salat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah salat? Pernah. Nabi selesai salat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pasti waktu sahabat mencium, ayo haram, tak boleh.